Wah Indonesia, aku Indonesia makmur rakyat berkah. Kan mau ngaji orang kopi orang kopi. Bapak ibu mus, sing tenanan sing banten iki. Bapak ibu mus, kakang ansor adeva kaya tahlilan saben malam, mulai tahlilan padha nggawa perangkat goblok. Tahlilan saben malam. Lamongan Ye, di Gor Lamongan. Itu sampai barang banyu putih tok itu. Asli apa asli? Banyu putih itu kuilik ya. Iya dia. Ini tadi hujan tapi aman sudah. Sudah. Untuk waktu bener. Mas, Apol, jangan nutupi kamera di bawah itu di belakang. Karena besok di layar TV jadi jelek. Tapi apapun itu saya akui, semangatnya menjual lebih semangat daripada semangatnya panitia. Saya bukan Habib. Sampai dikatakan kehebatan orang-orang yang membaca Al-Quran. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang menghendaki bercakap-cakap takallum dengan Allah secara langsung, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Coba, kenapa Pak Bupati? Saya itu senang saja kalau speaker pakai tadarus anak-anak ini. Cuman perlu dikelola saja, tapi harus pakai. Anak-anak kecil itu Bu, kalau tadarus pakai Quran, mohon maaf, pakai speaker, itu jauh lebih semangat, betul? Oh jangan kan itu Pak Bupati, sore-sore itu teman-temannya TPA belum datang, pasti mereka teriak-teriak di speaker rebutan, teman-teman. Saya sepakat, cuman volumenya perlu diatur sehingga amal soleh tidak mengurangi kesolehannya karena dianggap mengganggu. Iya, harus ke Miftah. Lah kita yang mendengarkan jelas, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pengen menjadi orang yang dirahmati oleh Allah gampang, dengarkan bacaan Al-Qur'an. Walaupun Gus Habib, saya itu banyak mengkritik lembaga-lembaga. Sekarang itu kalau mau acara, rata-rata dibacakan ayat Quran, itu hanya formalitas. Pantas-pantas ya, apa ya bahasa Maduranya? Biar kelihatan
Pantes. Saya itu bahasa Madura biasanya cuma satu. Patek celeng. Malan. Oh benar nggak apa itu? Bukan. Di sini sama saja. Ini loh sih. Tak anu ya. Asu. Misalnya tahu bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia. Ternyata bedanya satu. Kalau di Amerika anjing itu seperti teman. Kalau di Indonesia teman seperti jamaah TikTokiyah itu ya. TikTok ya. Tuh. Nge-give. Kalau kau gini kesukaan ya. Beliau nge-give beliau. Teman kayak anjing. J, dilaman. Talil Quran. Dan lebih hebatnya lagi itu apa Bapak Ibu? Saya itu percaya orang-orang yang senantiasa melantunkan Al-Quran, Ayo tetep dia akan mendapatkan kematian terbaik. Saya dulu, kawan saya lama, Ainul Rafiq Firdaus, yang berhubungan dengan Opi Tombo Ati, rumahnya Jember. Dia punya ibu di Jember Pak Bupati. Ibunya ini Hafidhatul Quran. Padahal apa kata Allah? Ahlul Quran, Ahlullah kata Nabi. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah. Terus Ibunya Mas Opik ini pernah tanya sama saya begini, Gus, kalau saya biasa membaca Al-Quran, apakah mungkin saya besok mati dengan keadaan membaca Al-Quran? Saya jawab, iya Ibu. Ada dalilnya Gus. Oh, an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala ma'matu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Besok malaikat-malaikat itu mungkin nakir ketika tanya di alam kubur, kok dia seorang penghafal Al-Quran, mohon maaf Bu, sungkan. Kenapa? Karena di dadanya ada Al-Quran. Sungkan, malu, munkar nakir pakai sama mereka yang di dalam dadanya ada Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, saya minta satu saja, paling tidak ada satu surat yang kita hafal, minimal surat Al-Mulk, sehingga apa? Kita masih punya dasar munkar nakir malu sama kita. Jangan kamu nggak pernah ngaji, ditanya munkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Ma kita buka apa kita mau Al-Quran, bisa baca kagak? Kagak. Langsungnya gitu meneh. Mlebu alam kubur takoni, hei kamu lawangan, man rabbuka? Dijawab, kamu nanya. Akhirnya bincang kamu karo malaikat. Delala diduduk dilundur malaikatnya ngomong, oh gak tahu. Sekarang bisa. Sekarang itu gampang loh. Ayo tanya sebagai muslim. pengaktifan duniawi. TikTok itu ternyata trafficnya paling bisa dipantau. Jadi kayak kemauannya, kita pengen melihat seberapa populer Subhanul Muslimin. Itu gampang Pak. Caranya adalah ketik saja Subhanul Muslimin di pencarian, kemudian kamu lari ke tagar. Di situ akan kelihatan Subhanul Muslimin umpamanya. Yang paling tinggi 471,2 juta tagar. Ini berarti apa? Dakwahnya Subhanul Muslimin itu efektif. Coba sekarang Pak Bupati Lamongan, jenenge sini. Kapan meneh wonten Bupati? Thank you. Kasih. Januar Effendi. Januar Yuronul Effendi. Kita lihat tagarnya. Apakah lebih banyak dari Subhanul Muslimin? Yuronul Effendi 1,1 juta. Aduh. Hebat Subhanul Muslimin. Berarti timnya Medsos Pak Bupati harus semakin gerak lagi. Coba sekarang Gus Miftah. Tagar yang paling atas Pak Bupati. Kalau tadi Pak Bupati Subhanul Muslimin masih pakai M, 1, sekian M.
Pak Bupati, itu Gus Miftah yang paling atas 1,4 M apa 1,4 B? Bukan triliun Pak, tapi biliun. Miliar. Oke. Ya oke, kalau oke deh. Oke. Lamongan harus ada medsos. Alhamdulillah. Bahwa dakwah dengan medsos itu efektif. Nyuwun sewu Gus Hafid. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dikatakan sebagai dai sejuta umat, tolak ukurnya apa? Nggak ada. Kalau pengajian jamaahnya banyak seperti ini, nggak ada tolak ukur yang jelas. Kalau sekarang nggak bisa Gus, bisa dilihat dari tagarnya. Maksud saya apa? Ya, bahwa kemudian yang dirindukan oleh nonton iki selawatan nih. Wahabi di lisan, orang yang menjaga lisan berarti apa? Lisannya dijaga, postingannya juga dijaga. Betul? Kalau dulu orang banyak bermasalah dengan mulutnya sehingga dikatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu. Betul? Orang dulu tidak bisa selamat gara-gara mulutnya, sekarang panitia tidak bisa selamat gara-gara kopinya. Kok kepingin? Benang merahnya gimana Pak Bupati? Antara hafidilisan antara tahlil Quran ini. Ternyata apa? Kita bisa mensiarkan Al-Quran dengan lebih indah menggunakan postingan medsos kita. Kita bisa mensiarkan sholawatnya Subhanal Muslimin dengan postingan medsos kita. Apa lagi? Tek. Pak Bupati, anak-anak itu dengan memang dilatih medsos yang baik Pak Bupati. Sehingga orang ini bisa dikenal oleh dunia, tidak hanya pecel lelenya, tapi semuanya. Maka menjadi wasilah, menjadi sarana untuk lebih memperkenalkan Al-Quran. Salah satunya menggunakan medsos, memperkenalkan sholawat menggunakan medsos. Jangan sampai kemudian kita bermedsos justru mendatangkan murkanya Allah, tapi sebaliknya harus mendatangkan ridhonya Allah. Maka dengan Al-Quran harus mendatangkan kopi. Makasih sekali. Kemudian datang juga. Saya harus ngopi Pak Bupati, karena itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Bisa ambil subhanallah, suwangit Gus. Hujan. Ya asli saat ini hujan dan mata kita itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Padang bulan akangi koyong rembulan sing ali-ali. Padang bulan padangi koyong rembulan Sayyidina wa Maulana
Memberi makan kepada orang yang kelaparan. Saya tadi cerita sama Gus Hamid, Pak Bupati. Saya tadi itu berbuka puasa. Yang undang saya pengajian buka puasa bersama itu siapa? Orang Kristen. Ini sekarang banyak. Saya tadi ini juga dikawal oleh sahabat saya Nasrani dari Mojokerto. Mana Mas Fernando? Pak, Mas Fernando berdiri Mas Fernando. Ini betapa toleransi diri saya itu luar biasa. Nah, ini tepuk tangan untuk Mas Fernando. Ini orang Islam. Kemarin saya pengajian bersama karyawan beliau di Hotel Mojokerto. Saya itu kalau diundang Mas Fernando, orang Nasrani gini malah ingat Pak Bupati. Orang tahu dinyang. Beda kelamaan, murah dinyang. Terima kasih Mas Fernando. Wabut ini jihad. Lah pertanyaannya begini Gus, ada yang nanya lucu lagi. Gus,
Boleh enggak orang-orang Islam itu memberi orang Islam memberi orang-orang Islam? Saya jawab, boleh. Jadi kalau masjid Anda, mohon maaf, ada orang-orang Islam datang ke masjid membawa takjil, membawa buka puasa, diterima apa ditolak? Diterima. Ada dalilnya Gus, banyak. Bu, tahu Nabi Musa? Tahu Nabi Musa? Nabi yang paling gagah. Nabi Musa itu lahir di zaman Fir'aun. Yang sangat beliau lahir, Fir'aun punya kebijakan. Apa kebijakan Fir'aun? Setiap bayi lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Maka zaman Fir'aun, kalau bayi lahir titik, mati, tutut, selamat. Kenapa? Karena Fir'aun mendapatkan bisikan dari dukunnya Fir'aun bahwa bayi laki-laki akan menjadi kompetitor bagi Fir'aun. Di sini ya. Jadi Fir'aun itu karakternya adalah percaya dengan dukun. Maka kalau ada orang Lamongan percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya tenang. Tenang. Biar Pak Bupati, kalau Bupati seorang dukun betul Pak Bupati. Bapak ada ngomong coklat ini. Terus HP-nya iPhone. Kan ada besar sini. Bajunya enak, jamnya Rolex, cincinnya berlian. Kalau nggak boleh menampaki hati rakyatnya, jangan saja berlubang masak bupati bermewah, nggak boleh. Barusan Cak Fandi video call. Kalau saya kasih tahu, kekayaan itu Pak Bupati seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Saya pakai mau siji, siapa tuh? Superman. Milo kalau pejabat Lamongan pamer kekayaan berarti kelasnya kaya, Superman. Anda tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya begini? Niki acaranya Syuban Mbak, please. Niki Syuban sanes acara klub ya Mbak. Niki gak ono madangane mriki, gak iso mengunyah-ngunyah. Makanya dari dulu Pak, ini saya baca dari miskin nih. Tadi ibu tolong kasih anak-anak, suruh baca doanya Imam Mahmud saja. Saya dulu miskin nggak punya apa-apa, saya baca ini Allah belajarnya dengan doanya Imam Mahmud Hasan. Karena mohon maaf, berjuang itu perlu sarana salah satunya adalah harta. Walaupun harta bukan sebagai tujuan. Robbana wasis alaina arzaqan wala tahtina biya al-qur'an. Kemudian apa caranya? Wabudi bijian. Kalau hartanya banyak memberi makan bagi orang kelaparan. Gak ada ceritanya orang seketika itu miskin. Saya kasih contoh. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya itu ternyata bukan Utsman bin Affan, tapi Abdurrahman bin Auf. Hartanya triliunan. Tapi satu ketika Imam Abdurrahman bin Auf berdoa sama Allah minta miskin. Gara-gara apa? Gara-gara dia mendengar Kanjeng Nabi bermimpi Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan jalan tersiok-siok. Kenapa? Karena saking banyaknya harta. Maka saat itu Abdurrahman bin Auf berdoa, ya Allah, tolong jadikan aku miskin ya Allah. Tapi ingat, warga Lamongan gak usah berdoa minta miskin. Kenapa? Karena belum berdoa sudah miskin. Masalah memberi Pak Bupati, saya kasih tahu kepada orang Lamongan ini biar gak politik. Abdurrahman bin Auf itu pernah Mas Ali beli kuda 500 disumbangkan untuk perang, beli unta 700 disumbangkan untuk perang.